Baik teman-teman sekalian, perkenalkan nama aku Raden Muhammad Andika Sinawaji dari Strategic Communication angkatan tahun 2005. Nah, kali ini aku akan membahas tentang perbedaan antara mobil listrik dengan mobil konvensional. Nah, seiring berkembangnya teknologi, pabrikan atau industri otomotif juga mengalami perkembangan yang sangat besar. Pada zaman dahulu, hampir semua kendaraan masih menggunakan bensin ataupun diesel. Namun pada saat sekarang, sudah mulai banyak kendaraan yang menggunakan listrik untuk penggerak energinya. Nah, sebelumnya aku mau tanya ke kalian semua nih, apakah kalian tahu bahwa masing-masing kendaraan memiliki sisi negatif dan sisi positif atau kelebihan dan kekurangannya? Tahu nggak nih kalian nih? Tahu. Tahu. Nah, untuk mengetahuinya, aku akan membahas tentang dari berbagai sisi, yaitu dari sumber energi, dampak lingkungan, dan biaya penggunaan sehari-hari. Nah, untuk sumber energi, mobil konvensional masih menggunakan bahan bakar fosil seperti bensin maupun solar. Seperti yang ada pada Honda Civic, BMW 3 Series, Honda Brio, dan Mitsubishi Pajero yang masih menggunakan bakaran internal. Berbeda dengan mobil listrik menggunakan energinya atau baterai yang disalurkan ke energi untuk menggerakkan rodanya. Contoh seperti biodiesel, lalu Wuling EV, dan Tesla Model 3 yang sudah banyak berkeliaran atau tersebar di Indonesia. Nah, namun di sisi lain, mobil listrik juga memiliki kelebihannya dibanding mobil konvensional. Yang pertama, mobil listrik tidak menghasilkan emisi gas buang yang dapat mencemari lingkungan seperti mobil konvensional. Lalu yang kedua, mobil listrik lebih dikenal lebih senyap dibandingkan mobil konvensional karena ia tidak memiliki mesin sehingga tidak menghasilkan suara mesin. Ia hanya menggunakan motor listrik sebagai penggerak rodanya. Lalu yang ketiga, kelebihan mobil listrik adalah dari segi biaya penggunaan. Contoh saja, pada mobil listrik hanya menggunakan sekali charging untuk penuh dengan mengeluarkan biaya sekitar 1.700 perak rupiah. Sedangkan jika kita bandingkan dengan mobil konvensional, seenggaknya membutuhkan 500.000 rupiah untuk mengisi bahan bakar setengah full tank. Nah, sekarang kita berpindah ke mobil konvensional. Mobil konvensional juga memiliki beberapa nilai positif atau kelebihannya. Yang pertama adalah infrastruktur bahan bakar yang sudah meluas di Indonesia dan dunia. Lalu ketersediaan SPBU yang sudah meluas juga di Indonesia. Nah, lalu sama layaknya juga dengan mobil konvensional, kita bahas ke mobil listrik lagi. Mobil listrik juga memiliki kekurangan. Yang pertama, harganya yang jauh lebih mahal dibanding mobil konvensional, lalu biaya dan intinya mobil listrik memiliki biaya yang jauh lebih mahal dibanding mobil konvensional. Lalu sama layaknya dengan mobil listrik, mobil konvensional juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, mobil konvensional masih menghasilkan emisi gas buang yang dapat mencemari lingkungan. Lalu biaya perawatan dan penggunaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan mobil listrik. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa masing-masing kendaraan memiliki dampak atau sisi negatif dan sisi positif, bahkan kekurangan dan kelebihannya. Nah, di sini juga saya menarik kesimpulan bahwa mobil listrik merupakan teknologi yang sangat advance dan berdampak positif bagi lingkungan untuk masa depan. Namun di sisi lain, mobil konvensional masih banyak digunakan oleh masyarakat karena ketersediaan bahan bakar yang masih banyak di seluruh Indonesia. Baik, dari saya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.